Apakah budaya tembakau itu sudah lama di Indonesia? Itu yang selalu jadi pertanyaan ya. Sebenarnya budaya tembakau bukan dari Indonesia, walaupun di Indonesia katanya sih sekitar 90 juta orang yang merokok ya. Terus terus di situ ternyata budaya tembakau tuh udah lama lama sekali di bangsa Maya dan Aztec di peradaban asli di Amerika tuh udah lama digunakan di benua Amerika lah yang paling lama tuh ya. Setelah itu Columbus datang tahun 1492 dan membawa hadiah tembakau ke Spanyol. Juga ternyata di Indonesia juga ada di Papua malah yang ada tembakaunya gede-gede itu awalnya yang termasuk awal-awal tuh di Papua. Setelah itu juga kebudayaan tobacco itu atau penggunaan tembakau digunakan pada masa penjajahan. Jadi dari penjajah ke kita gitu ya. Tapi kebiasaan merokok, dupa, menyan, hingga opium saat ini menjadi hal yang wajib bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa ya. Banyak kretek, rokok kretek, dan segala kopi teh itu selalu populer lah di kehidupan kita ya. Terutama di Pulau Jawa ya. Untuk kopi, teh, menyan, dupa, kebiasaan merokok tuh besar sekali di Indonesia. Dulu di bangsa India itu menggunakannya sebagai pengobatan gitu, sebagai obat ya, semacam herbal gitu ya. Penggunaan tembakau itu sebagai herbal juga pada saat itu sudah digunakan sebagai pengobatan. Tapi pada masa itu memungkinkan ya, terutama 100 atau 200 tahun yang lalu lah sebelum era industrialisasi. Nah, setelah mulai itu kebiasaan-kebiasaan begitu mulai hilang setelah muncul Alexander Fleming ya, menemukan penisilin dan itu obat antibiotik itu dipakai sampai sekarang di seluruh dunia gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Ibu Greta sendiri, pada saat itu lapisan ozon belum menipis, belum polusi, belum buruk, merkuri belum menyebar sampai padi pun katanya ada merkurinya, bukan cuma ikan-ikan di laut dan kerusakan lingkungannya tuh makin lama makin buruk dengan suhu memanas era global. Walaupun itu nggak terlalu ada hubungannya, tapi itu semua kerusakan lingkungan dan sebagainya menyebabkan teknologi yang untuk eh, pengobatan dan sebagainya diharapkan sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sekarang dikembangkan oleh Dr. Greta dengan budaya tembakaunya itu di diolah dengan asam amino dan sebagainya dengan herbal juga dan teknologinya juga menggunakan teknologi nano ya. Jadi ada penyerapan sinar energi dan juga kerusakan lingkungan itu terutama dari sinar ultraviolet juga yang membuat yang mau terbang ke udara menyerap sinar ultraviolet, partikel merkuri itu ada di udara, menyerap sinar ultraviolet masuk ke DNA menjadi DNA plus. Dulu tembakaunya juga tembakau-tembakaunya yang sekarang itu juga udah mulai kena kena apa pengaruh merkurinya itu jadinya lengket lah atau dan sebagainya. Nah, kalau dicampur itu baru dia bisa digunakan lagi. Jadi efek nikotinnya dan penggunaan nikotinnya bisa untuk asupan dan penyembuhan gitu ya. Dan untuk mencegah menangkap partikel-partikel merkuri sehingga tidak berbahaya lagi. Jadi asap divine itu juga kalau kita asapnya seandainya logikanya dibakar besar-besaran gitu ya, dengan tembakau yang udah define-nya itu diharapkan merkuri-merkuri di lingkungannya pun bisa 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 teratasi gitu. Tapi ya nggak kebayang itu berapa banyak itu jumlah tembakau yang harus dibakar kalau untuk memperbaiki suatu lingkungan gitu ya, kalau lingkungan. Tapi kalau untuk tubuh manusia kan badannya ukurannya lebih kecil, jadi lebih memungkinkan gitu ya. Kayak gitu. Jadi lingkungannya itu tidak sebagai perokok pasifnya pun bagus gitu ya. Kalau asap asap define-nya itu karena memang menangkap sinar sinar ultraviolet, menangkap merkuri.